Ya, jadi pada hari ini tanggal 7 Agustus ya 2025, tadi kita kedatangan pasien ya dengan foto ronsen seperti ini ya. Jadi pasien ini ya laki-laki 41 tahun ya, datang ke Poli Paru dengan keluhan kadang-kadang terasa nyeri dada saat beraktivitas dan juga merasa cepat lelah, cepat sesak ya. Nah, kemudian ini gambaran foto ronsennya seperti ini ya. Nah, jadi pada kondisi-kondisi foto ronsen tersebut ya, oh iya tadi pasien juga setelah kita tanyakan pada saat melihat foto seperti ini, langsung kami tanyakan tentang riwayat pengobatan TB-nya ya. Nah, ternyata betul pasien riwayat OAT atau pengobatan TB itu tahun 2022, pengobatan lengkap dan saat itu telah dinyatakan sembuh. Nah, namun saat ini beberapa hari terakhir pasien kadang merasakan nyeri dada ya di kedua paru dan juga merasa sesak atau agak mudah lelah setelah melakukan aktivitas. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman di sini fotonya ya. Jadi foto ini tanpa kita lihat di sebelah kanan ya, bagian atas paru kanan ya. Ini ada seperti bercak-bercak, ini yang kita sebut dengan fibrosis ya. Nah, di sini juga ya di bagian parahiler ya sampai parakardial ya, ada juga gambaran fibrosis ya, dan mungkin juga hilusnya sudah menebal ya. Nah, yang di sini yang lebih khas ya, ini kita bisa lihat ada seperti bintik-bintik putih ya. Nah, seperti bintik-bintik putih ya yang tersebar di lapang paru kiri ya. Nah, bintik-bintik putih ini yang kita sebut dengan kalsifikasi ya. Jadi ini cukup khas, suatu gambaran bekas peradangan paru, atau nanti kita lihat kondisi klinis pasien yang kalau memang pasien seperti tadi gejalanya, maka pasien ini kita sebut sebagai dengan SOPT atau sindrom SOPT, sindrom obstruksi pasca tuberkulosis ya. Jadi ini sangat penting dipahami oleh teman-teman ya, khususnya teman-teman yang berada di dokter umum di perusahaan tambang khususnya. Kenapa? Karena pasien-pasien seperti ini kan nanti dia MCU tiap tahun ya, MCU tiap tahun, dan gambaran kalsifikasi ya, gambaran fibrosis ini sifatnya akan menetap ya, sehingga nanti terus akan terbaca. Biasanya 99% gambaran foto ronsen seperti ini itu akan dibaca sebagai TB paru lama aktif ya. Sangat jarang dibaca sebagai TB paru tidak aktif, atau biasanya bahasa radiologinya itu TB paru tenang. Jarang sekali. Saya mungkin hanya 1 atau 2 kali pernah mendapatkan keterangan baca TB paru tenang. Ada memang, tapi sangat jarang. Umumnya akan dibaca sebagai TB paru lama aktif seperti itu. Nah, sehingga itulah pentingnya kita memahami ada yang namanya kondisi SOPT, sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Nah, ada juga nanti yang namanya sequel TB. Nah, itu beda lagi. Nanti ada penjelasannya lagi apa perbedaan antara SOPT dengan sequel TB. Tapi take home message atau poin atau kesimpulan daripada kasus hari ini atau foto ronsen hari ini adalah, kalau ada pasien dengan gambaran foto demikian, perlu kita evaluasi. Pertama adalah gejala klinis yang dialami pasien ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana riwayat pengobatan TB sebelumnya. Pasien ini dengan keluhan nyeri dada ya yang memberat utamanya saat beraktivitas dan kadang merasa cepat lelah, kemudian batuk jarang dan juga tidak ada batuk darah, dan berat badan stabil. Sehingga pada kondisi tersebut, gejala tersebut dan foto ronsen yang demikian, banyak fibrosis dan juga kalsifikasi, ini kita anggap sebagai SOPT ya. Memang tadi saya sampaikan bahwa rata-rata dari radiologi pasti akan membaca TB paru lama aktif, karena secara radiologis kalau ada fibrosis apalagi di bagian apex paru kanan ini, itu memang sudah sangat susah kita bedakan apakah
ini fibrosis murni fibrosis ataukah terdapat infiltrat baru? Sangat susah memang ya kondisi seperti ini. Makanya betul juga dari radiologi pasti akan membaca sebagai TB paru lama aktif, sehingga pada kondisi-kondisi tersebut yang akan menentukan apakah ini TB aktif atau tidak adalah klinisi, yaitu dokter paru. Nanti dokter paru akan mengevaluasi bagaimana gejala klinis yang dialami, dan juga jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, kita perlukan nanti pemeriksaan TCM atau pemeriksaan dahak jika memang gejala-gejalanya itu bukan lagi gejala SOPT, tapi gejala-gejala mengarah ke gejala relapse atau gejala aktif kembali TB-nya. Jadi take home message-nya seperti itu, bahwa jika hasil bacaan radiologinya TB paru lama aktif, maka jangan langsung memvonis atau membuat diagnosa sebagai TB aktif, karena ada yang namanya kondisi SOPT dan atau sekuel TB. Ya, jadi ini tadi ya hasil bacaan foto ya, foto radiologi pasien tadi. Yang di sini kita bisa lihat bahwa dari radiologi ya kesannya bahwa terdapat fibrosis, konsolidasi dan kalsifikasi ya, seperti tadi yang kita jelaskan pada lapang atas paru kanan, dan juga ada bintik kalsifikasi di lapang tengah dan paru bawah paru kiri. Nah, di sini yang menarik bahwa kesimpulannya ya, bahwa disimpulkan sebagai TB paru lama proses aktif. Nah, ini bagus, dia memiliki tanda tanya. Nah, itu tadi yang kami maksud. Jadi memang pada kondisi-kondisi demikian pasti secara radiologis sudah sangat susah dibedakan apakah ini TB parunya non aktif atau TB paru lama tenang ataukah proses aktif. Makanya dari saya lihat hasil bacaannya ternyata ditulis ada tanda tanya. Artinya bahwa secara radiologi memang tidak bisa kita memastikan ya, kecuali memang ada beberapa gambaran-gambaran tertentu, misalnya tampak kavitas ya, tampak infiltrat yang berbeda ataupun lokasinya yang baru ya, itu memang berarti memang TB paru relapse atau TB paru yang aktif kembali. Tapi pada kondisi-kondisi seperti tadi gambaran foto tersebut ya, kita bisa lihat dari radiologi pun membaca sebagai TB paru lama proses aktif, ada tanda tanya. Demikian ya. Jadi memang secara radiologis sangat susah kita bedakan apakah itu aktif atau tidak, sehingga teman-teman tadi harus memahami ada yang namanya kondisi SOPT ya. Jadi silahkan teman-teman memahami itu ya, utamanya teman-teman yang bekerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang seringkali melakukan pemeriksaan NCU ya, sehingga memahami. Jadi tidak semua hasil foto ronsen yang dibaca sebagai TB paru lama aktif itu aktif ya, harus kita lihat. Apalagi jika 1 tahun sebelumnya atau pasien-pasien tersebut sudah pernah diberikan surat keterangan atau sudah pernah mendapat pemeriksaan dari dokter paru bahwa pasien tersebut memang hanya sebagai suatu SOPT ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa memang ada gambaran TB paru lama proses aktif, tanda tanya dari sejawat dari bagian radiologi ya. Baik, demikian, terima kasih.